Terus kulinakno wae kula pesen teng jenengan dawuh Allah niku sing halal urip, ya artine sing urip untuk ridane Allah niku sing uripe ambayina liyahlika man halaka ambayinati wa yahya man hayya napa ambayina. Jadi sing oleh urip untuk ridane Allah iku sing urip ngerti bukti ayat-ayate pangeran. Piye-piye ning donya kowe digawe urip ku ben roh ayat-ayate pangeran. Rasul kabeh diutus ya yasu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wa wal hikmah. Saiki wong urip ora ora ayat-ayate pangeran. Ana udan terus pikirane wah alhamdulillah iso panen, nek ana udan ora panen. Sakjane nek Islam tenan ana udan iku bukti rahmate Allah. Ora ana udan ya bukti dijayane Allah. Ora pikiran pertama itu mesti dagangane. Misalnya ana bakul es kok terus udan, Masya Allah mate. Wah, jadi Allah itu nomor 13 ngono ae. Pokoke nomor 1 iku arep-arep udan ya eling sawah. Wedi panas ya wedi sawah. Nah cara wong sing ulama tenan iki paling gak ya meskipun ra selalu mikir ana udan bukti rahmati Allah. Ana panas bukti dijayane Allah. Mulane jare hikam nak ngandani mata aqqa asyhadaka birra wa mata mana'aka asyhadaka qabra. Kalau kamu minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang baik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang dikjaya dan kamu lemah sehingga tidak bisa mengatur kehendak Allah. Fafikul dan huwa muta'arifun ilaika, di semua ini Allah memperkenalkan zatnya. Yaiku kowe syukur utawa tawadhu. Nak dikai syukur, nak ra dikai tawadhu. Mestine pas ra dikai kan Gusti pancen kula menungso. Pancen gadane jenengan, mboten jenengan sukani ki hak jenengan, pancen mboten gadan kula. Pancen kula dhaif, Gusti kula lemah. Wis Allah sakake dhewe. Wah. Wis ngono ae. Dadi kowe kok ditetir di bojo ayu berarti Allah ngetokno apike. Nek di bojo elek, Allah ngetokno dikjaya. Sampai wong sing duwe selera dipaksa makan yang tidak seleranya. Lah iki ajarane paham ya? Kaya kabeh sing ngaji niki di selera makan enak orang kaya kan. Di selera mobil mewah dipaksa Pak Ondel alhamdulillah. Mergo roh dijayane Allah Subhanahu wa taala. Dadi mata atoka asyadaka birra wa mata mana'aka asyadaka qah. Kalau Allah memberi kamu, Allah ingin memperkenalkan bahwa dirinya adalah zat yang baik. Kalau sedang tidak memberi, Allah ingin mengenalkan bahwa dirinya adalah zat sing al-jabbarul mutakab, enggak bisa diintervensi, enggak bisa diatur, enggak bisa dirayu. Kowe kudune bangga, alhamdulillah Gusti, engkau macam zat sing tok, enggak kena dirayu, enggak kena diintervensi. Tanya enggak lucu, saya makhluk kok mengintervensi Anda. Lah nang ngurus wali tenan kowe. Jos tenan, parek pangeran tenan. Ini aja ngene-ngene wae, ya ngene-ngene wae. Makome yes ngene-ngene wae. Tapi tenang ae Bu Swarga fadole, ora usah cilik ati Bu Swarga napa. Fadole wong tira-tirullah dilebokno wae mergo fadole napa. Ini ku dawuh ulama-ulama sampeyan harus pegang ya kowe kula suwun urip niku liyahlika man halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinatin. Lan sebagian ayat nyebut ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza ta'akum lima yuhyikum. Allah mbek rasul niku tujuane ngongkon rasul itu mengajak mereka berpikir yang menjadikan mereka hidup. Mesti hidup kowe urip roh kekuasaane Allah. Lah nek urip trimo nyon sewu bahasa kasare ulai kakal anami balum atun nak udan akeh seneng. Jadi ketek-ketek ra perlu metu palas mergo makanan tercukupi. Tapi nak makanan ra tercukupi pelayan. Terus wong ngamati, kenapa hewan satwa do keluar? Karena di sana ada makan. Makane anggere wong ora ora pangeran nyebut walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulun an. Wong kafir iku ora tau mikir Allah, pokoke anggere seneng ya mangan, nek ora seneng sumpek. Wong Islam ora oleh ngono. Wong Islam misalnya lagi rajin duwe masalah kayak Gusti cek lemah kula sing kuwasa namung jeneng. Nah pancen saya ini kula sugih ke paringi sugih, nak saya ini melarat ya ampun lami-lami. Permene iki mun lami Gusti, wong melarat ku mulai mbah kula. Mulai bapak kulane ampun lami napa sana. Ampun pantes diwereni nggih monggo napa. Ya ngono ae mun.
Tapi nak pantese terus dia paringi kekuatan terus. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil. Delalah diparingi kuat. Ya alhamdulillah. Wes. Ke cara surveinya malaikat ini melarat pemelimbah bapak cucu. Wah terlatih ini pasti. Ya repot nak ngukure. Wah ini pasti apa? Wah ya repot nak ngukure. Bon mulai ngandel kula nggih pokoke urip niku wae napa liyahli kaman halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyinah. Mulane kabeh ulama ngarang kitab Dalailun Nubuwah. Ya kabeh ngarang ulama ngarang ayatullah. Kabeh wong urip ku balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Gimana nak wong alim ngerti tenan. Jadi yo ngerti tenan. Siklus rezeki ngerti tenan. Tapi wong saiki ono panas panjang terus gue gere ra karuan. Padahal iso wae skenario ini Tuhan Indonesia butuh banyak pembangunan sehingga butuh panas panjang ben stok goto akeh. Ya sing roh sapa? Jadi do seneng bangun. Lah ana tawon panas ora ono goto bengok-bengok. Ah, enggak ngadepi kowe kok angel. Jajan misalnya udan terus kok ibu-ibu bengok-bengok dadi ora iso ngeringno pakaian. Nggak istisqa dilakoni, sesuai ono istibrod ben. Dadi sesuai ku ono istiqrar, dadi dungo yo panas perkarane udan terus. Ben pakaian iso. Mulane bener Kanjeng Nabi, jual istisqa ya untuk tersinggung. Ya Rasulullah, jenengan amen khutbah wae iki lho wong do mati kabeh kewan-kewan mergo ora ono udan. Lah sekarang pembiye biar jenengan di udan. Nabi donga langsung. Mulane cara Abu Hanifah ya istisqa ki pas ngene mau langsung donga. Donga udan. Ya nyuwun sewu mbok Nabi tersinggung, mbok ora kaya Nabi atine apik ngono ae. Tapi udan nganti seminggu. Dadi wau ontane do mati perkara apa? Garing saiki krana katut apa? Morone Arabia Rasulullah halakatil amal iki mun rusak kabeh gara-gara kebanjiran. Ndonga lereni kan. Nabi terus Allahumma hawalena wala alaina Allahumma ala dzirafal akam alal autus. Lereni. Ayo nak sing nantang istisqa ya dua paket iku nak wani. Ane cara kula ya ana istisqa ya ana ngono ae tau wiling-wilingan nak kowe kawula tau njaluk. Tapi aja dadi profesi, paham ya? Nek dadi profesi nggo niku wae dadine ngene ku wae. Yes, wae jenenge manusa nggih pantes-pantese napa? Pantes-pantese napa? Ya. Tapi siklus iki diatur pangeran. Mungkin saya kis ben panas banter ben stok foto akeh kok wayake bangunan wis akeh foto kita ora tau apa sing dikersakno napa apa nah ben istisqa wae donga piye kita kawula isane napa njaluk terus MC-ne kudu ngumumno ketika nanti ndak mandi jangan ngurangi rasa hormat sama Pak Kiai kudu diumumno nganti ra diumumno terus digawe ukuran gak mandi kan saat kiai ini kan, jadi diumumno apapun yang terjadi tidak mengurangi rasa hormat sama Pak Kiai. Bagaimanapun hujan tidak itu hak pangeran. Ini namun dungo. Nah ini nerang mono rasa istisqa paham ya saat masa depan ini nopo. Serono sinyal kita template dari dungane ngopos kan saat paham ya, itu ceritanya istisqa ngoten niku. Wong nak nuruti kepentingane pas panas njaluk udan, pas udan engko ora ono. Terus rungokno ya. Dadi problem utama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memaklumatkan diri jadi nabi. Niku piyambake niku wong Arab. Arab niku tiyang Mekah. Wong Mekah niku terkenal ummiyah. Ummiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi nabi itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu nabi dan ada nabi akhir zaman, pastilah kita. Cara pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Eleng-eleng napa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Yahuda niki dulur barpe Nabi Yusuf, sinten? Dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi.
Nah, karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf ning Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Syaibah, apa? Babu Syaibah atau Babu Bani Syaibah. Terus sampai tok wau Ilyas. Ilyas itu wa huwa awwaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Barjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini. Imam Barjanji itu namanya Ja'far bin Hasan Al-Barjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi Nabi ku wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya Nabi-Nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma'aleh Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah, Kanjeng Nabi ini zuriyahnya sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten? Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Bicara saniki artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijabek pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten? Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan tapi apa? Sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah mereka darani makom Ibrahim niku batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun apa? Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekas kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan zuriyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zurriyatam ba'duha min ba'd. Enggak boleh nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobiyah, ndak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak. Bapaknya soleh, bayi soleh, buyute soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen katokan cekak kan yo bingung. Orang dihormati bapaknya Nabi, dihormati katokan cekak main gaple, kan yo bingung. Jadi aturannya harus itu. Loh nak kiai oleh kiai kan ndak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar tambah oleh soalnya oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, buyutnya spesial. Nah, sehingga aturan jadi Nabi itu memang harus dzurriyatam ba'duhan. Kalau kiai boleh, pemenang maklar tambah boleh. Tapi kalau Nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama di soal orang Yahudi, kalau Muhammad Nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduror, orang itu nggak boleh meninggalkan Barjanji. Karena kitab madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji. Tapi yang isyek itu simtuduror, ya. Tapi yang tua itu Barjanji. Makanya alhamdulillah kita mbuh piro kadar itu dibaca semua, meskipun gak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita Barjanji. Barjanji tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya
siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Syaibah. Babu Bani dan Abdul Muthalib namanya itu Syaibah. Karena mulai kecil beruban. Jadi kata Syaibah itu mulai kecil apa? Beruban. Karena perilakunya terpuji terus orang Mekah darani Syaibatul Hamdi, apa? Syaibatul Hamdi. Nah, karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, apa? Nah, Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya, ya. Abdul Muthalib kecil berarti Syaibah ini apa? Pernah derek pamane sing bernama Muthalib. Ya, Muthalib wonge gaya, pasti takoki wong, "Iwa pam budakku." Nah, sehingga Syaibah itu terus diceluk Abdul Muthalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamane itu gaya, kan ganteng. Syaibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muthalib. Niku diaku budake. Iki sapa? Abdi, budakku. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Dadi wong Arab paham ya? Tapi namanya Syaibah, napa? Syaibat, makanya wasmuhu Syaibatul Hamd. Mane karo asa iskal, mbaya Nabi ono jenenge Kilab. Kilab maknane asura ngono lho mikir jenenge iku Hakim. Ya namanya Hakim. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing. Karena sering berburu melibatkan anjing disebut Kilab. Jadi maknane Kilab ya orang yang berburu dengan anjing. Ojo kok langsung mbok mani Kilab, asu. Oh, kasus ya. Kasus. Makanya itu hebatnya Imam Barjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge Kilab iku Hakim. Ya paham napa? Jenenge Kilab niku Hakim. Sebagian ulama darani Kilab itu isim sifat. Napa? Jadi kalabayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya. Alam apa mangkul? Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, tak terang nahwu ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul sebetulnya. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, apa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, apa? Hamida, Yahmidu, Hamdan atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, apa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi gak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu ya. Saya ulang lagi Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya ana Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, enggak masalah. Selama ini klaimnya orang Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu enggak ada kata Muhammad. Ya tentu enggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit, tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Paham ya? Makanya hampir semua alam itu mangkul, no? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu enggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, kenapa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi niku datang ke Yasrib, niku migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A memberi si B. Pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa." Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya
Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititip no si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadihi madinatuka taf'alu fiha matasa. Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua ada ikut punya Yasrib, semua ini milikmu. Maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diekrorkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu diarani Madinatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, summiya bil Quran ya li annahu makru, karena dibaca, maka summiya Quranan. Qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis. Artinya melibatkan kitabah, tulisan, maka summiya kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf. Apa? Karena mushaf itu dari kata sokhifah, ada lampiran, melibatkan kertas. Maka disebut yatslu suhufam mutahhar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sokhifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga berdipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan, saya ini punya sekian nama. Itu beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Langsung beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamhu bi al-kufra, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal aqib, saya ini penutup, karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring, karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi nabi juga punya sekian nama, dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai nabi itu jelas gak fiktif, karena tadi orang Arab tahu semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Syaibah, pasti ada orang bernama Syaibah, karena ada Bani Syaibah, turunannya Syaibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artefak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa? Kalau dzurriyyahnya Ibrahim itu ada di Mekah, terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat ngendikan ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar in inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min dzurriyyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min, sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang dzurriyyati maka bohong, karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min, bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini. Karena sebagian yang lain di Palestina. Maka kata min dzurriyyati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul, yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak, Ishak yang di Mekah Ismail. Nah ini disebut min dzurriyyati, apa? Terus Ibrahim menghentikan biwadin, di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubuh niku kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten. Itu bukti empirik. Iku hikmahe kena apa Ka'bah rubuh bolak-balik. Andai kan enggak rubuh bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubuh mergo banjir. Zaman Umar ya rubuh karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin, di cekungan paling bawah. Yaitu ada Jabal Abi Qubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah.
Nah karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama Allah, ya Allah saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Titenane sebuti Gusti, ada rob wa tumain, ada roh wa tumain. Ada cekungan dalam tempatnya air. Itu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, yaitu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung. Kan mesti kegerojok ke air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya nggak ada semen, nggak ada terus dilapisi baja, nggak ada dulu. Pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa shadaqallahul adzim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya enggak ya mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah mesti turun ke bawah sampai sekarang. Guling-gilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Lah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah itu. Jadi Ka'bah kena banjir ana hikmah. Aja kok malah nggo ilmu jaduk jare omahe pangeran kok rubuh. Ora sing jaga sapa? Wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir di kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus. Tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang nggak perlu ada zaman itu. Karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin. Karena di cekungan paling bawah maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada Zam-Zam? Ya karena logikanya gampang. Secara umum meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat, tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Apa nilai? Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Paham ya? Makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan mboten lucu, maksudnya normali sumberan ning cekungan. Kan ora lucu. Banyu milih munggah kan ora lucu. Darani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetap ada ajro ala matrodil adat atau ala mutarodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh. Makanya dzurriyatam ba'duha. Makanya jogeman, kalau suwun jogeman ninggal berjanji. Karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min haitsul ilm. Sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmiah. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin roko, bayi Nabi nin roko itu pasti kita tentang. Karena wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir sementara diliwati Nur Muhammad. Mosok nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Barjani, bagaimana Nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis. Yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir berarti nur ini liwat suatu sing najis. Nah itu paradok napa? Makanya Dawi tiba wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci wong itu liwatane nur yang suci. Nah terus ada beberapa iskal kecil misalnya lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azar itu bapaknya Ibrahim sementara Azar terkenal kafir. Nah itu oleh ulama dijawab ketika Nur Muhammad masih di Azar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azar wis melompong tanpa Nur Muhammad baru soro kafiron, baru setelah itu Azar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditunggani nure Nabi itu tidak kafir. Paham ya? Pak gue yang mana pondok lu cek apal juz sama sekali mulai wis ora apal. Nah, atau jawaban kedua Azhar dikatakan bapak itu majas. Hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Madama nuru Muhammadin fi Azhar masih dia
Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah ini terus soro kafiron. Atau sebagian ulama jawab Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja karena nanti Cori Imam Ghazali zalat sikoh bil alfat, nanti keributan apa? Orang kemudian nggak percaya dengan lafaz karena setelah pada kata bin ikut tenan Torah karena ada kemungkinan majas kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya, mada manurun nabi fi Azhar, itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Ya itu biasa, itu lebih gampang. Nah, tapi kita tetap yakin bayi Nabi, bapak Nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqa. Ya sapa sing maca? Abtadi wis tukang nyanyi gentenan. Mudah-mudahan genten. Ayo coba lah. Al-Fatihah wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismillahil aliyyah mustaqirran faidul barakati ala ma analah wa awla wa usanni bihamdin mawariduhu sa'igatun haniyah mumtadiyan minasyukril jamili mataya wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah al-muntakili fil ghuraril karimati wal jibah wa astamnihu Allah ta'ala ridwanan yahudsul itrata tahiratan nabawiyyah wa ya'ummu sahabata wal atba'a wa mawala wa astajdi hidayatan lisuluki subulil wadihatil jaliyah wa hifdhan minal ghawayati fi hutatil khata'i wa hutah wa anshuru min qissatil maulidin nabawi burudan hisanan abqariyah nadiman minan nasabi syarifi ikdan tuhallal masami'u bihula wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah wa innahu la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma rabbul karim sadim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik ganti sobat alam seneng tokno sobat Allah sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatu Hamdi Qubidat Salih Samiyah ibn Hashim wasmuhu Amr bin Abd Manaf wasmuhu Mughirah bin Lazim tamam intifa'u yawmiyah ابن قصي واسمه مجمع سيدنا قصي التفاصيل بلاد بطاعة قصية إلى أبعاد الله تعالى الحرم الحق الحرم المحترم صح ما حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن أبي بن أي بن غالب ابن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القريشية وما فوقه كناني كما جناح إليه كثير وارتضاه ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إياس وهو أول من أهدى الابن إلى رحال الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى ولبى ابن مدر ابن نزار ابن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة سمية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدناه بما ريب من العلوم النسبية إلى النبي إسماعيل نسبته ومنهما فاعلم به من عقد تعلقت كواكبه الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم ayo nasabun aja nasabun sibul
Mohon kula wacarin. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabun. Mengke nggih pokoke kula ngawasi badhe Isya namung tiba nggih dabak utawi berjanji supaya golek barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian kulino seneng bil ilmi napa bil ilmi. Karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah dzurriyatam ba'duha min ba'd. Artinya kita harus memastikan asalnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina. Kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan ono aneh wong jare wong Palestina kok turunane ning Mekah. Buktinya apa? Nah, saiki gampang. Oh, buktinya ono ning imigrasi atau wisata ning Indonesia kan. Kalau zaman dulu kan enggak mungkin bukti seperti itu. Nah, itu dibuktekno fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom itu mriku artine mboten kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim niku injakan kakine sinten Ibrahim. Paham ya? Terus niku ketok nak berjanji niku ngelem Nabi sing otentik ilmiah. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi niku isek napa? Brontone ning Nabi dadi simtut dura. Nah, Diba itu lebih senior antara itu dan itu Diba. Jadi Diba itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Ishak. Ya penting sebagian mengke kula waos penting sampean iso nak paham lah. Nak paham banget ya ora bakat wis pokoke paham wis kula waca. Nasabun utawi urutane nabi nganti tok Nabi Adam nasabun merupakan nasab. Nasabun nabi napa? Nasabun. Tahsibu kang bakal nyangka sira al-ula ing keluhuran iku bikhulau sebab hiasane nasab iku. Qalladat kang ngerangkai kiladah maknane napa niku? Kalung apa bahasa Indonesia niku? Pakai apa? Kalung utawa napa? Iku ha, temu iki hu. Umume ha. Qalladat hu napa qalladat ha? Qalladat ingkang ngerangkai. Ha ing al-khula nujumaha tegese ing napa bintang-bintangi al-khula apa al-jazau lintang jaza. Maksudnya ini satu untean mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa? Jaza. Habada bejo banget apa jusudatin apa mata rantai kang dadi sayyid kang dadi kehormatan wa fakhorin dadi kebanggaan. Antau tesiro fihi fin nasab al yatimatu yatim al asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu yatim itu maknanya kan nggak ada kembarannya karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu nggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darani anta yatimun fis syarab, kamu itu tunggal dalam kemuliaan karena yatim tanpa bapak tanpa ibu. Terus buatan pokoknya yatim yang beri maksudnya buatan yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak ibu di sini. Wa akrim bidan duh banget mulyane minasabin sange nasab toharo. Ingkang nyucekno ing nasab sapa Allah taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Wae sifah iku kosok baline napa nikah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nikah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zina. Aurada nyritakno urutan iki sapa Az-Zainul Iraqi waridau ing tumekane nasab fi mauridil hani ing dalem silsilah sing nyaman al-hani warawa